Selamat datang di Bablogger, konten website blogging dan teknologi informasi. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe, share, komen, dan like-nya. Jangan lupa diaktifkan contengnya agar tidak ketinggalan informasi. Tutorial kali ini masih berhubungan dengan tutorial Blogspot, yaitu part ke-9. Cara menambahkan dan mengatur semua gadget, sidebar, dan widget blog pada Blogspot. Nah, jadi teman-teman yang belum nonton part sebelumnya silahkan ditonton dulu supaya tidak ketinggalan informasinya ataupun misinformasi. Oke, kita langsung saja menuju ke Blogspotnya untuk melanjutkan tutorial ini. Oke, pada halaman Blogspot, untuk mengatur dan menambahkan gadget itu ada pada menu layout. Jadi pada sebelah kiri ini ada menu layout, silahkan diklik. Nah, pada menu layout pada tutorial sebelumnya kita sudah mencoba mengganti beberapa item. Seperti pada part ketiga kita sudah mencoba mengedit pada header left ini, yaitu mengganti logo Blogspot kita. Kemudian pada part ke-8 kita sudah mencoba mengatur dan mengedit main blog post. Nah, pada bagian ini sudah kita edit. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih yang ada pada gadget dari Blogspot itu dan fungsinya apa saja ataupun kegunaannya apa saja. Oke. Yang pertama kali untuk menambahkan gadget kita tinggal klik add ini, tapi posisinya di mana kita akan menambahkan. Sesuai judul itu ada sidebar dan widget. Sidebar itu adalah bagian pada sebelah kanan atau samping dari main ini. Dan footer adalah bagian bawah, widget itu ya. Widget footer widget adalah bagian bawahnya. Nah, layout ini apakah sama setiap Blogspot? Itu berbeda-beda sesuai dengan template yang digunakan oleh teman-teman semua. Kalau template-nya memakai satu kolom, maka di sini hanya satu. Kalau satu ke dua kolom, artinya ada main blog post dan sidebar. Kalau tiga, maka sidebarnya ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi tergantung template yang teman-teman gunakan semuanya. Oke, mari kita coba lakukan dari bagian paling atas. Ini ada header left dan header right, itu sebelah mana sih? Jadi kita langsung cek aja di blognya. Nah, jadi header yang left ini adalah untuk logo sebelah kiri. Header right itu adalah bagian sebelah kanan. Biasanya digunakan untuk iklan. Nah, ini coba kita hapus, remove, kita refresh. Maka sebelah kanan ini hilang. Nah, gitu untuk headernya. Kemudian untuk sidebar, itu kita coba tambahkan gadgetnya. Oke. Pada Blogspot itu ada 26 gadget. Itu apa saja? Saya jelaskan satu persatu sekaligus dipraktekkan. Oke, untuk AdSense, gadget pertama, ini adalah untuk iklan dari Google ya. Seandainya blog kita sudah layak untuk menampilkan iklan. Karena blog saya ini yang baru kita buat untuk praktikum ini tidak diperuntukkan untuk iklan, maka tidak bisa saya praktekkan. Nah, kita coba aja ditambahkan, tapi iklan tetap tidak akan muncul. Nah, ini tidak bisa malahan. Tidak akan bisa. Karena kalau blog kita belum terdaftar pada AdSense, maka tidak bisa menambahkan iklannya. Apakah saya punya blog yang sudah menampilkan iklan AdSense? Iya, saya punya. Ini saya munculkan.
Contohnya, ini nah, ini blog saya yang sudah menampilkan iklan dari AdSense. Ada bagian atas, ini tengah, pinggir ya. Nah, ini menampilkan iklan. Nah, jadi itu pada menggunakan gadget AdSense gitu. Kalau blog kita sudah layak untuk menampilkan iklan. Oke, yang selanjutnya adalah gadget featured post ya. Jadi ini fungsinya melakukan pinned atau pin terhadap postingan yang kita unggulkan pada blog kita. Contoh, kita mau mengunggulkan satu postingan supaya banyak yang mengunjungi ya. Artian kata, dia diutamakan gitu untuk pengunjung supaya bisa membacanya. Oke, ini kita coba tambahkan. Ini judulnya bisa kita ganti sesuai keinginan. Misalnya kita ganti postingan utama misalnya ya. Ini bisa kita setting judul postnya ditampilkan, kemudian snippetnya itu seperti deskripsinya, kemudian gambar. Ini biarkan standarisasinya contreng semua. Selanjutnya untuk fitur postnya kita bisa memilih berdasarkan label, terus kita pilih yang mana yang akan kita unggulkan. Atau kita pilih sesuai postingan yang memang banyak pengunjungnya. Gitu. Saran saya gunakan yang paling atas, yaitu memang postingan yang banyak pengunjungnya. Kita coba save. Kita view blog kita. Maka muncul sebelah kanan ini sidebar postingan yang diunggulkan. Nah, jadi ini paling banyak pengunjungnya postingan utamanya gitu. Oke, kita hapus. Nah, selanjutnya ada gadget blog search. Ini untuk pencarian blog. Kita tambahkan aja. Ini kita biarkan atau kita ganti cari konten misalnya. Kita save. Kita refresh blog kita. Maka muncul kolom pencarian seperti ini. Tapi kita sudah tidak memerlukannya karena template bawaannya sudah ada kolom pencarian yang sudah dimodifikasi yang lebih bagus daripada bawaan dari Blogspot-nya. Itu. Kita hapus. Oke, selanjutnya ada gadget HTML atau JavaScript. Oke, kita tambahkan. Fungsi dari HTML atau JavaScript ini adalah untuk menambahkan segala sesuatunya pada blog kita yang membutuhkan JavaScript ataupun modifikasi terhadap HTML. Contoh modifikasi yang ada pada template ini yaitu kolom search ini. Dia tidak menggunakan bawaan dari Blogspot, tapi menggunakan modifikasi dengan HTML. Jadi untuk mungkin video lain saya akan membuat modifikasi untuk pencarian dengan HTML. Nah, jadi kita akan mulai coding gitu. Tapi teman-teman nggak usah ngikutin, tinggal copy paste aja kalau mau menggunakan pencariannya gitu. Tapi itu di video lain aja. Karena ini kita membahas cara menambah dan mengatur aja. Oke, kita lanjutkan. Kita tambahkan HTML atau JavaScript. Misalnya ini, selamat datang. Kita tambahkan teks HTML. JavaScript aja. Kita masukkan script, type, text or JavaScript.
alert, selamat datang di blog arsip kuliah by Mbah Blogger. Oke. Nah, ini title-nya kita kosongkan aja karena kita menggunakan JavaScript. Selanjutnya kita save. Oke, apa yang akan terjadi pada blog kita? Kita coba refresh. Nah, maka muncul alert gitu. Selamat datang di blog arsip kuliah by Mbah Blogger. Oke, itu sedikit modifikasi menggunakan JavaScript dan HTML. Ini kita hapus. Selanjutnya gadget profile. Di profile ini menampilkan profile kita pada Blogspot. Kita tampilkan aja. Contoh. Kita refresh. Maka tampil seperti ini. Mbah Blogger gitu. Tapi saya jarang sekali memakai. Kita hapus. Selanjutnya ada blok arsip. Kita tambahkan. Nah, blok arsip ini banyak settingannya. Saya jelaskan satu-satu. Pada style ada hierarki, flat list, dan drop down. Jadi ketika kita ubah di bawah juga berubah. Hierarki itu ya seperti ini, urutan. Kalau flat begini langsung berdasarkan bulan, tapi bisa diganti juga. Ini ganti harian, mingguan. Nah, jadi seperti ini. Kalau daily dia harian. Tapi biasakan gunakan bulanan aja. Kalau drop down maka cuma satu baris. Nah, jadi seperti ini. Kalau mau menghemat tempat lebih baik gunakan yang drop down. Oke, selanjutnya ini untuk contreng menampilkan title-nya, tapi untuk drop down tidak bisa karena dia hanya menampilkan bulannya. Kalau hierarki kita coba tampilkan post title-nya muncul. Jadi ketika diklik bulannya muncul juga deskripsinya. Ya tergantung kebutuhan aja. Kalau mau detail maka pilih hierarki. Kalau mau yang simple pilih drop down. Saran saya lebih baik drop down aja. Oke. Kemudian kita simpan. Kita refresh. Ke blok arsip seperti ini. Juni ada 7. Seperti itu. Nah, kalau yang ini saya pilih menggunakan yang flat tadi. Nah. Oke, selanjutnya kita hapus. Kita tambahkan lagi. Ada page header. Page header itu seperti ini, yang atas. Jadi kita tidak perlu tambahkan lagi. Karena dia sudah ada, jadi tidak perlu ditambahkan. Jarang dipakai gitu ya. Followers. Nah, ini untuk pengunjung. Bukan pengunjung, pengikut blog kita. Jadi ketika kita tambahkan gadget followers, jumlah pengikut kita akan muncul dan pengunjung blog bisa mengikuti gitu. Tinggal klik ikut. Nah. Fungsi dari followers itu sendiri yaitu memberitahukan kepada pengikut kita kalau ada postingan terbaru, mereka akan mendapatkan notifikasi melalui email mereka. Jadi penting juga sebenarnya menambahkan followers. Kemudian ada image. Image ini biasanya digunakan juga untuk iklan ya. Dimana kalau ada contoh iklan yang sering pakai gambar itu, ini loh, blog-blog film biasanya, blog-blog film itu dia banyak iklannya. Iklannya menggunakan gambar. Contoh kita tes saja. Nah, iklan, kemudian
Captionnya nggak usah dikasih. Linknya ini adalah ketika gambar diklik mengarah kemana gitu ya. Ini coba saya arahkan ke blog Mbah Blogger. Nah, gambarnya tinggal kita upload. Atau kita pilih dari URL dari website. Nah, kita copy dari web aja, kita nggak perlu upload. Kita cari background gitu ya. Background image. Nih. Kita copy aja, salin alamat gambar. Kemudian kita paste. Nah, ini dicontreng bagian bawahnya supaya dia akan menyesuaikan dengan sidebar ukuran gambarnya. Kemudian kita save. Kita refresh, maka tampil gambar yang sama dengan ini, seperti ini. Ketika kita klik, maka akan mengarah ke web yang sudah dimasukkan, gitu. Jadi teman-teman bisa munculkan space iklan tersedia gitu kalau ada orang yang akan pasang iklan di blog kita. Kemudian selanjutnya ada label. Label ini kategori ya, kategori dari blog kita. Saya akan coba jelaskan satu-satu. Untuk show itu untuk menampilkan label. Artinya adalah filter label mana aja yang akan ditampilkan. Kalau all label itu semua label pada blog kita ditampilkan. Kalau selected label itu pilihan saja. Gitu. Ini terpilih label 6 dari 6. Jadi semua dipilih. Oke, kita coba aja dulu yang all label. Kemudian alfabetik adalah berdasarkan urutan abjad. Kalau by frekuensi adalah berdasarkan jumlah pengunjung ataupun jumlah postingannya. Biasanya yang diambil adalah jumlah postingan. Kemudian list adalah urutannya dalam penampilan. Kalau cloud dia akan mengambang gitu, artinya menyusun secara abstrak gitu. Ini kalau kita klik show number post, itu jumlah postnya dimunculkan. Oke, kita coba setting yang awal semua aja dulu. Save. Nah, kita refresh, maka seperti ini tampilannya. Jadi urutan A, B, C gitu ya, dan jumlah postnya. Sekarang kita edit bagian atas dulu. Kita ubah, kita ambil satu aja, Android, kemudian kita save. Refresh, maka yang tampil labelnya hanya satu. Gitu. Jadi saran saya gunakan all label, kecuali kalau memang nggak mau menggunakan semua label baru pilih selected. Kemudian untuk urutannya bisa pakai alfabet atau frekuensi. Saran saya gunakan alfabet. Kita coba dulu yang frekuensi. Refresh, maka dia berubah acak-acakannya berdasarkan jumlah postingannya. Jumlah postingannya yang paling banyak adalah JavaScript, ada 2, maka dia paling atas. Lebih baik gunakan yang alfabet. Kemudian list atau cloud. Kalau pilih cloud, maka dia akan mengambang. Nah, seperti ini. Jadi nyusun aja dia. Gitu. Nyusun ke kanan. Nah, tergantung kebutuhan aja. Kalau yang saya gunakan di kategori ini, saya pilih yang alfabet. Kemudian kita remove. Selanjutnya ada gadget page. Page ini halaman ya, yang sudah kita praktekkan pada part sebelumnya. Nanti dicek aja deskripsi. Nah, ini kalau untuk menampilkan halaman, kita contreng aja mana yang akan tampilkan. Ini saya coba semuanya. Kemudian di save. Kita refresh halaman. Maka ini muncul halaman. Ini yang sudah kita pernah buat di menu ini bisa kita tampilkan. Sebenarnya sudah tidak perlu karena kita sudah membuat menu. Contoh kita klik turn off service.
Nah, sama dengan halaman yang term of service ini. Nah, sama. Itu fungsi dari halaman atau page. Selanjutnya ada link list. Ini untuk menambahkan barisan link gitu ya. Contoh, kita masukkan link list. Ini masukkan misalnya 2. Urutan, nama situsnya, download misalnya, atau Mbah Blogger. www.mbahblogger.com. Tambahkan lagi a.com. Oke, kita simpan. Refresh. Maka ini ada linknya. Tuh. Ini menuju web yang sudah dimasukkan linknya. Jadi kalau mau ada di link list tinggal ditambahkan. Tapi saya sendiri jarang sekali memakai link list. Kemudian ada teks. Teks ini sama persis dengan HTML atau JavaScript. Nih. Ini edit HTML, ini teks. Jadi sama persis. Jadi tidak perlu saya praktekkan lagi. Kemudian popular post untuk menampilkan post terpopuler. Ini kalau all time itu dari awal blog kita post yang jumlahnya terbanyak ditampilkan, atau menggunakan tahun terakhir, 30 terakhir, atau 7 hari terakhir. Biasakan gunakan yang all time aja. Kemudian image thumb ini gambarnya ditampilkan. Kalau snippet itu deskripsi dari postingannya ditampilkan. Tapi ini tidak fix ya, artinya dia akan mengikuti template-nya. Kalau template-nya yang dibuat oleh pembuat template-nya tidak menampilkan snippet, maka snippet-nya tidak akan tampil. Ini contoh kita tampilkan 3 aja, kemudian di set. Refresh. Nah, jadi tampil 3. Ini snippet-nya tidak muncul kan? Karena di template yang kita gunakan ini memang tidak disetting untuk menampilkan snippet-nya. Oke, kita hapus. Selanjutnya ada blog status. Jadi ini biasanya menampilkan jumlah tampilan web ya, tampilan blognya sudah berapa gitu. Ini biasanya saya gunakan yang ini. Nah, setelah gunakan ini pilih animate counter. Animate counter ini jadi dia seperti real time, ketika ada yang mengunjungi dia berubah gitu. Jadi ada animasinya dia berubah berubah angkanya. Kita coba save, refresh. Nah, ini jumlah pengunjung atau page-nya ada 503. Refresh, dia akan berubah lagi 505 gitu. Ini saya hapus. Selanjutnya ada block list. Ini sama persis dengan list tadi, jadi tidak perlu saya tampilkan. Kemudian ada follow by email. Ini untuk pengunjung kita kalau mau follow postingan blog kita. Berdasarkan feeds burner ini sudah fitur dari Blogspot sendiri. Ketika kita buka linknya maka tampil postingan kita pada feed burner ini. Gitu. Coba kita tampilkan, save, refresh. Nah, maka pengunjung bisa masukkan emailnya dan mengikuti konten kita menggunakan email. Oke, ini saya hapus. Kemudian ada feed. Ini sama persis dengan follow by email. Tapi kalau follow by email, pengunjung
memfollow konten blog kita dari feed burner tadi. Tapi kalau feed ini yaitu link feed burnernya. Nih kita masukkan link feed burnernya, kita masukkan. Nah ini settingan lagi, arsipnya berapa gitu. Misalnya kita tampilkan 5, kita save, refresh, maka muncul seperti ini. Sama persis dengan yang arsip. Jadi sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan dalam sebuah blog gitu. Jadi dihapus saja. Oke, selanjutnya kita tambahkan logo. Kalau mau ditambahkan gambar, logo dari blogernya. Tapi jarang sekali saya pakai. Kemudian ada subscription link ya. Jadi untuk link subscribe ke blog kita gitu. Kita coba save, refresh. Nah, ini mau subscribe yang mana? Tapi sepertinya tidak terlalu dibutuhkan lagi ini. Karena kan ada subscribe menggunakan email gitu. Yang pakai yang email aja. Selanjutnya ada translate. Ini untuk translate blog kita. Bisa setting-setting sesuai kebutuhan aja. Biasanya lebih bagus yang drop down only ini. Jadi kalau blog kita membutuhkan translate supaya pengunjung dari negara lain bisa membaca blog kita. Tapi sekarang kan Google Chrome sudah canggih, tidak perlu translate, ini tinggal klik kanan, terjemahkan ke Indonesia. Kalau di negara lain ya terjemahkan ke bahasa mereka gitu. Jadi sudah tidak terlalu penting lagi untuk menambahkan gadget translate. Kemudian selanjutnya ada list. Nah, ini sama dengan link list tadi. Kemudian ada kontak form. Nah, biasanya ini untuk pengunjung menghubungi kita melalui kontak form. Jadi mereka masukkan nama, email, dan pesannya send, maka akan terkirim ke email yang terdaftar pada blog kita. Selanjutnya ada Wikipedia. Wikipedia ini fungsinya pencarian, tapi nanti akan langsung ke Wikipedia gitu. Misalnya kita ini cari blog, kita search, ini muncul. Kemudian kalau kita klik maka akan mengarah ke Wikipedia seperti ini. Jadi kalau blog yang membutuhkan Wikipedia tambahkan saja. Tapi kalau nggak butuh ya nggak usah. Nah kalau attribution sudah ditambahkan dari template-nya, attribution itu ini bagian bawah ataupun kredit ya. Jadi dibuat oleh siapa, by blogger gitu. Tapi ini dari template-nya itu disembunyikan karena dia pakai custom yang buatnya gitu dan didistribusikan pada blogger template tempat kita mendownload template ini gitu di Goyabi template. Ini jangan sekali-sekali diganti ataupun diubah kalau kita menggunakan template yang free gitu. Karena ini berhubungan dengan hak cipta. Oke, selanjutnya ada report abuse. Nah, ini untuk melaporkan cara melaporkan sebuah blog gitu ataupun penyalahgunaan dalam penggunaan blog ke Google. Kalau diklik report abuse maka akan mengarahkan ke Google gitu. Nih, melapor konten yang tidak pantas. Jadi ada caranya di sini, tinggal diikutin. Sangat sangat profesional banget Google itu karena saya pernah melakukan laporan terkait plagiarisme. Jadi ada konten saya di blog Mbah Blogger di copy paste semua oleh sebuah blog. Jadi dari awal postingan di copy semua. Jadi sebanyak ratusan kali saya lakukan
pelaporan. Jadi semuanya dihapus dari blog itu oleh Google. Jadi benar-benar mereka bisa melakukan itu kalau kita melaporkan. Oke, untuk gadget sudah selesai, sudah sampai terakhir, yaitu abuse ya. Nih, ini kita hapus saja. Nah, sedangkan untuk widget sama aja, hanya posisinya aja yang berbeda. Kalau sidebar itu bagian samping gitu, kalau widget itu bagian bawah pada footer. Kalaupun kita tambahkan misalnya di sini satu, kita tambahkan populer ini, kita tambahkan, kita langsung save. Awal mulanya seperti ini, kita refresh, maka akan muncul seperti ini, blog post gitu. Jadi bagian bawah aja. Bisa dipindah-pindahkan ke kanan, kemudian di save, refresh, maka pindah ke sebagian kanannya. Sama pun dengan sidebar, bisa dipindah-pindahkan. Ini saya hapus. Jadi untuk mengatur tata letak ini sangat simple, hanya drag and drop, kemudian klik simpan pada bagian sebelah kanan bawah gitu ya. Cukup sekian terkait cara menambahkan, mengatur semua gadget, sidebar, dan widget blog gitu ya. Jadi ini pada layout. Untuk main post ini, blog post ini sudah dibahas di part sebelumnya, begitupun pada header live ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komentar. Jangan lupa di subscribe, kemudian komen, like, dan share-nya, dan diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi. Karena insya Allah kita akan upload terus video terkait blog, website, ataupun teknologi informasi. Oke, terima kasih dan see you.